Ternyata aturan sanggah pada seleksi CPNS tahun 2024 itu berbeda sekali dengan masa sanggah pada CPNS tahun 2023. Teman-teman wajib nonton video ini jika teman-teman di kondisi atau di situasi teman-teman tidak memenuhi syarat atau TMS. Jadi silahkan nonton video ini dari awal sampai selesai. Jangan sampai salah arti dalam video ini guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun Mars Entertainment, akun edukasi informasi mengenai CPNS dan P3K tahun 2024. Nah, jadi pada video kali ini ya kita akan membahas ya aturan yang sebenarnya sudah disampaikan oleh tim panitia BKN, tapi kita tidak melihat atau kita abaikan gitu guys ya. Padahal ini penting dan ternyata itu berbeda pada seleksi tahun 2023, yakni tentang masa sanggah. Nah, baik kondisinya teman-teman TMS maupun memenuhi syarat. Kalau mau memenuhi syarat, alhamdulillah teman-teman sudah lolos. Tapi jika TMS itu yang banyak sekali dipertanyakan pada video-videonya kakak sebelumnya. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kita langsung saja guys ya. Bagi teman-teman yang baru datang, silahkan di like, di share, dan di subscribe karena 3 poin itu adalah penting bagi perkembangan akun channel pribadi kakak guys ya. Let's go, kita masuk di videonya. Oke, kita langsung saja ya membahas ya aturan apa saja yang memang berubah atau berubah sekali secara drastis di seleksi CPNS tahun 2023 dan tahun 2024, khususnya bagi teman-teman di kondisi yang TMS 1 tidak memenuhi syarat. Sebelum itu kita mau cek dulu ya, apakah pengumuman untuk seleksi administrasi itu sudah semua atau belum? Karena kan kita kemarin di video sebelumnya kita sudah sampaikan kita juga mendaftar untuk mengecek atau memberikan edukasi yang lebih aktual. Jadi kita juga daftar, kita cek dulu ya, apakah saya juga sudah ada pengumuman gitu ya. Kita coba cek langsung di portal sscsn.bkn.go.id ya. Coba kita blur dulu guys ya, sorry ya. Itu perlu blur, sorry ini oh enggak. Ini enggak sih itu. Oke. Blur dulu, kita buka langsung. Tes. Dan ternyata masih belum guys ya, padahal ini sudah tanggal 19. Nah, bisa jadi yang kakak sampaikan di video sebelumnya adanya pengundurannya ya. Itu silakan dari teman-teman, tapi menurutnya kakak pribadi seperti tahun 2023 pasti adanya pengunduran. Atau nanti pengumumannya itu malah di masa sanggah. Bisa jadi karena tahun kemarin kalau salah ada pengunduran beberapa hari, terus nanti pengumumannya di masa sanggah. Jadi masa sanggahnya malah yang dipotong gitu guys ya. Tapi nanti tergantung pemerintah ya, apakah membuat surat edaran baru atau memang mengambil masa sanggahnya gitu ya, terserah pemerintah nanti. Tapi intinya ini sudah tanggal 19 dan kemungkinan malam ini tidak bisa terselesaikan, apalagi besok hari Jumat, Sabtu, Minggu itu cukup hari-hari yang sibuk guys ya. Jadi agak susah untuk agak susah untuk memaksimalkan gitu yang sudah pengumuman gitu guys ya. Oke, jadi untuk ini jadi sudah jelas guys ya, belum terinformasikan atau belum ada pengumuman di akunnya kakak. Nah, tadi pertanyaannya sebenarnya untuk yang ketika kita di masa sanggah guys ya, ketika kita masa sanggah apa yang berbeda gitu sih. Kalau setelah tahun 2023, coba kita buka langsung juknisnya guys ya, supaya kita tidak salah data gitu guys ya. Coba kita buka. Oke, kita coba buka data ini guys ya. Udah kelihatan kan ya? Oke, sudah kelihatan. Coba kita buka di sini. Oh, sorry. Oke. Nah, perlu teman-teman tahu kita kan di tahap hasil seleksi administrasi guys ya. Tahap di sini. Nah, pertanyaannya di tahun 2023 itu sebenarnya kayak apa sih peraturan yang untuk masa sanggah itu ya? Sebenarnya di tahun 2023 itu diberikan jadi pelamar yang tidak memenuhi syarat itu diberikan waktu untuk menyanggah dan mengupload dokumen. Kadang-kalanya itu ada beberapa dokumen yang blur dan sebagainya. Itu diberikan ruang atau diberikan tools untuk mengupload. Tapi pada aturan tahun 2024 ini dan yang beredar di TikTok ternyata itu memang tidak ada. Di TikTok itu beredar FYP-nya ya, itu memang tidak ada tools untuk mengupload dokumen. Ada yang mengatakan bahwa kirim saja link Google Drive. Untuk ini itu juga salah satu solusi, cuma itu tidak terdapat di juknis ya. Maksudnya tidak ada penyampaian resmi dari pemerintah atau panitia mengenai upload lewat Google Drive gitu. Jadi teman-teman silakan aja coba, siapa tahu hoki gitu teman-teman ya. Karena yang kita bahas di sini guys ya, coba teman-teman. Nah, untuk memeriksa hasil seleksi itu di sini di garis merah ya guys ya, dari panitia itu yakni di akun masing-masing. Jadi login aja di sscsn.bkn.go.id. Nah, ini bagi teman-teman yang tidak memenuhi syarat lulus seleksi administrasi, oke. Jadi peserta yang tidak lolos ya atau TMS itu nanti ada tulisan kayak begini guys ya. Coba tunggu ini ya. Oke.
Oke, kita coba kasih kuning. Oke, mohon maaf, Anda tidak lulus tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar, yang disertai dengan penyebab pelamar berstatus tidak memenuhi syarat. Banyak. Kemarin ada yang sampaikan ada salah nama, ada salah tanggal, ada salah surat pernyataan dan sebagainya, itu banyak sekali guys ya. Dan itu memang cukup, ini kalau udah salah tahun 2024 cukup ini ya, dalam artian cukup ketat persaingan gitu guys ya. Apa namanya? Kayak ketat dalam verifikatornya di administrasi. Beda tahun 2023. Tahun 2023 itu lebih enak. Yang penting sudah selesai semua berkas, aman akan lolos. Dan lebih banyak gugur itu di SKD. Tapi ternyata di tahun 2024 lebih banyak juga yang di berkas yang gagal guys ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, itu mungkin rezekinya teman-teman guys ya. Oke, selanjutnya pelamar dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka berhak mengajukan sanggah dalam waktu 3 hari pengumuman. Jadi teman-teman boleh sanggah guys ya. Nah selanjutnya, sanggahan dilakukan untuk menyanggah hasil verifikasi instansi yang salah. Dalam hal ini, sanggahan diberlakukan jika kesalahan bukan dari kesalahan yang dilakukan pelamar. Periode masa sanggah dapat dilihat pada tombol ajukan sanggah. Jadi ini penting ya untuk teman-teman ya, saya kasih ini ya. Oke, ini dari bukan masalah dilakukan oleh pelamar. Ini saya kasih kuning, oke. Jadi sanggahannya itu bukan kesalahan dari teman-teman. Jadi misalnya begini ya, teman-teman misalnya salah dalam misalnya dalam penguploadan KTP guys ya, penguploadan KTP, misalnya teman-teman upload KTP itu di surat pernyataan, otomatis teman-teman itu tidak lolos guys ya. Karena apa? Ternyata disampaikan di juknisnya itu yang salah itu pihak verifikatornya atau verifikasinya, bukan teman-teman. Jadi kalau teman-teman salah ya tidak ada apa ya, tidak ada toleransi gitu guys ya. Yang ditoleransi adalah ketika verifikatornya yang salah gitu. Jadi ya, mereka masih bisa, atau kita ya sebagai pelamar itu masih bisa menyanggah. Tapi kalau dari kita memang yang sudah salah, itu tidak bisa ya disanggah gitu ya. Ya otomatis walaupun kita sanggah ya hoki-hokiin aja, siapa tahu diterima, siapa tahu lagi moodnya bagus gitu ya. Verifikator moodnya lagi bagus ya, untung teman-teman diterima gitu guys ya. Oke, coba ini ya. Mohon diperhatikan fitur ajukan sanggah memberi kesalahan dilakukan pelamar. Alasan sanggah pelamar harus benar, realistis, dan tidak mengada-ngada berdasarkan dokumen yang sudah diunggah sebelumnya. Jika pelamar sudah menyadari kesalahan, maka tidak disarankan untuk menggunakan fitur. Oke, alasan harus sesuai dengan dokumen. Oke, jadi teman-teman jika mau menyanggah ya, teman-teman harus lihat dulu juknisnya apakah sesuai atau tidak. Kalau misalnya di juknis teman-teman sudah sesuai dan sudah mengikuti dari kemauan dari instansi, bekas-bekasannya dan sebagainya, teman-teman boleh mengajukan sanggah. Sampai di sini ya. Karena tidak akan ini ya, kata yang penting, tidak akan mengubah hasil verifikasi ketika teman-teman memang sudah salah dari awal. Jadi tidak usah. Tapi kalau memang merasa teman-teman sudah sesuai, misalnya usianya teman-teman itu sudah sesuai, tapi dari pihak verifikatornya lalai ya, teman-teman bisa sanggah gitu guys ya. Nah contohnya di sini guys ya, saya coba perbesar lagi nih supaya teman-teman kelihatan ya. Nah, kelihatan nggak sih? Kelihatan ya di sini. Nah ini sesi administrasi kalau tidak lolos ya di sini tulisannya. Ini sebagai ini ya, di sini tuh alasannya kenapa teman-teman tidak lolos. Ini kata-katanya guys ya. Dan ini ajukan sanggahnya sampai ada jangka waktunya gitu guys ya. Betul guys ya. Jadi ini kemudian akan tampil form sanggah yang berisi informasi pernyataan yang tidak oke. Nah, teman-teman ajukan sanggah, nanti ada beberapa form yang teman-teman harus isi gitu ya. Intinya gitu guys ya. Ini form sanggahnya ini guys ya. Silakan teman-teman bisa screenshot atau apa dan sebagainya ya. Ini ya. Jadi persyaratan itu misalnya KTP atau identitas kependudukan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Misalnya ini ya, teman-teman. Ini kayaknya masih bisa dilihat. Jadi yang salah dokumennya bisa dilihat tapi tidak bisa diupload ulang gitu guys. Nah ini ya tentunya. Ya udahlah ya, berarti agak berbeda sampai tahun 2023. Tapi tidak apa-apa lah. Bagi teman-teman nanti yang masih ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Karena seperti biasa kita itu max di 10 menit guys. Jadi kita tidak bisa terlalu banyak bicara. Teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar guys. Ini adalah form sanggah. Nanti kita coba share ke teman-teman ya bagaimana cara mengisi sanggah yang benar guys ya, supaya teman-teman itu tidak asal-asalan juga, siapa tahu teman-teman hoki gitu guys ya. Tapi nantilah ya, next video kita akan bahas bagaimana cara mengisi hasil sanggah untuk teman-teman yang di kondisi TMS. Oke, sekian video dari kakak, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.